Sebagai seorang pelajar, sudah seharusnya kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal di luar kelas. Tapi, teman-teman pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya apa itu belajar? Apa bedanya belajar dengan pembelajaran? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran secara menarik, seru, dan pastinya mudah untuk dipahami. Yuk simak sampai akhir. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi secara bertahap dan bersifat menetap sebagai hasil dari pengalaman ataupun latihan. Menurut Gagne, belajar adalah mengubah kemampuan seseorang. Sedangkan menurut Surya Brata, belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, belajar itu bukan hanya tentang hafalan, tapi bagaimana seseorang dapat berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa ciri-ciri belajar. Di antaranya yang pertama adalah adanya perubahan perilaku. Kemudian yang kedua, perubahan tersebut relatif permanen. Kemudian yang ketiga, berlangsung karena pengalaman atau latihan. Dan yang keempat, melibatkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik. Sementara itu, unsur-unsur dalam belajar diantaranya adalah adanya niat belajar, kemudian proses atau aktivitas belajar, kemudian adanya pengalaman yang diperoleh, serta yang terakhir, hasil belajar berupa perubahan perilaku yang positif. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu belajar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas mengenai teori-teori belajar. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme, di mana menurut Skinner, Pavlov, dan Thorndike, belajar terjadi karena adanya stimulus dan respons. Di dalam praktiknya, belajar itu dipengaruhi oleh penguatan positif dan negatif. Contohnya, jika ada seorang siswa diberi pujian karena rajin mengerjakan tugas, maka ia akan terdorong untuk terus melakukannya. Teori selanjutnya ada teori kognitivisme. Piaget dan Ausubel melihat belajar sebagai sebuah proses mental, di mana siswa aktif menyusun informasi baru dan menghubungkannya dengan yang lama. Misalnya, ketika ada seorang anak yang belajar berhitung dengan menggunakan buah, ia tidak hanya menghafal angka, tapi juga memahami konsep jumlah melalui benda yang konkret. Teori selanjutnya ada teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky dan Brunner, belajar terjadi saat siswa membangun pengetahuannya sendiri. Artinya, di dalam teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial serta bimbingan dari guru. Misalnya, dalam kegiatan diskusi kelompok, siswa saling berbagi pendapat dan membangun pemahaman bersama. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi dan memberikan tantangan sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, teori humanistik. Maslow dan Rogers menekankan bahwa belajar akan efektif jika kebutuhan emosional siswa sudah terpenuhi. Guru perlu memberikan rasa aman dan menghargai setiap siswa. Artinya, belajar bukan hanya sekedar capaian kognitif, tapi juga adanya pertumbuhan dari pribadi seseorang. Menurut Gagne, jenis belajar dapat berupa informasi verbal, konsep, prinsip, keterampilan motorik, dan juga sikap. Hasil belajar sendiri bisa dilihat dari 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif yang berkaitan dengan berpikir, kemudian ranah afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai,
Kemudian, ranah psikomotorik yang berhubungan dengan keterampilan gerak. Semua ranah ini saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang utuh. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang disengaja untuk membantu siswa dalam belajar. Hal ini melibatkan interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga lingkungan belajar. Tujuan dari pembelajaran itu sendiri adalah untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya ada 6 komponen penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik sebagai subjek utama. Yang kedua, pendidik sebagai fasilitator. Yang ketiga, materi pembelajaran yang relevan. Yang keempat, metode yang sesuai. Yang kelima, media sebagai alat bantu. Kemudian yang keenam, evaluasi untuk menilai hasil belajar. Komponen-komponen ini saling terhubung dan mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Agar pembelajaran berjalan optimal, ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kemudian, pembelajaran berlangsung secara interaktif dan juga menyenangkan. Kemudian, pembelajaran juga dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, juga bersifat kolaboratif, serta disertai evaluasi yang berkelanjutan. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berkaitan namun berbeda. Belajar adalah proses internal yang dialami individu untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan pembelajaran adalah proses eksternal yang dirancang oleh guru untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Belajar bisa terjadi secara mandiri, sementara pembelajaran membutuhkan peran pendidik. Guru memiliki peran strategis dalam pembelajaran, bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan juga inspirator. Guru yang memahami teori belajar dapat memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, pendekatan behavioristik saat membentuk kebiasaan, atau konstruktivistik saat mendorong eksplorasi dan pemahaman konsep. Dalam dunia nyata, pembelajaran aktif dapat diwujudkan lewat berbagai metode, seperti diskusi kelompok, eksperimen sains, proyek kreatif, hingga bermain peran. Metode-metode ini tidak hanya menumbuhkan pengetahuan, tapi juga melatih kerjasama, kreativitas, dan kepercayaan diri siswa. Belajar dan pembelajaran adalah bagian penting dari kehidupan kita. Dengan memahami hakikat keduanya, kita bisa menciptakan proses belajar yang lebih bermakna dan juga menyenangkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.